Tidak ada yang sempurna di dalam beragama. Satu. Maka dari itu jangan biasa mandang orang dari sisi negatifnya. Dan penanya sepertinya sudah orang yang seperti itu. Jangan mandang orang dari sisi negatifnya. Selagi masih ada positif yang bisa kita pandang, lihat nilai positifnya. Satu. Ya. Tidak ada orang yang sempurna di dalam beragama. Kemudian, sekotor apapun seseorang, mungkin banyak kesalahan dan sebagainya, selagi di dalamnya ada iman, Islam, dia insya Allah nanti akan menjadi orang yang selamat. Adapun kesalahan-kesalahan yang dilakukan seseorang, ini bermacam-macam tingkatannya. Sehingga kita tidak boleh menganggap orang itu satu martabat di dalam melakukan kesalahan. Jadi segala dosa kalau selagi orang masih ada iman, masih ada kesempatan pulang untuk tobat. Dan setelah itu dosanya habis. Bertobat tentunya. Nah, kesalahan seseorang itu berbeda-beda. Maka kita tidak bicara tentang seorang yang transgender atau itu. Kita bicara saja seorang ustadz. Kita kembali seorang ustadz. Gelarnya seorang ustadz kayaknya Masya Allah, sholatnya banyak, ibadahnya banyak. Tapi ternyata ada di dalam hatinya sesuatu yang luar biasa, kesombongan dia. Nah, sombong itu kan batarul haq, menolak. Kalau diingatkan nggak bisa. Kalau urusan kesombongan nggak perlu kita bicara siapapun. Ustadz pun akan masuk neraka. Ustadz pun akan masuk neraka. Nah, kesombong itu bisa saja di saat diingatkan, bisa saja dicara di saat kita mengingatkan seseorang dengan merendahkan orang lain. Berarti ada kesombongan dalam diri kita, menganggap seorang sudah pasti neraka. Nggak begitu. Nah, orang yang melakukan kesalahan ini bermacam-macam. Ada yang memang sudah ngerti, tapi dia ngerti, sombong ngerti dia. Ngerti sombong itu udah jelek, iblis itu, dia ngerti. Tapi ternyata diam-diam juga mengambil sifat ini. Loh, ini sudah tahu seorang alim ngerti, tapi masih melakukan. Loh, ini parah. Ini orang parah. Kalau cari jelek, ya ada di orang-orang semacam ini ada. Makanya di dalam dia transgender yang pasti pakai kerudung dan sebagainya, jangan memandang kita langsung dengan pandangan merendahkan. Kita tidak tahu karena dia adalah lingkungan trans. Sampai dia melakukan satu operasi itu kan karena dianya adalah tidak dekat dengan ulama, dia tidak mengerti. Sangat berbeda dengan jika ada ustadz melanggar, double dosa ini. Kalau ini adalah dari lingkungan, barangkali lingkungan dia mungkin lingkungan selebritis, lingkungan apa, sehingga tidak ada diskusi tentang agama-agama, hanya ada tawaran, kau ini lakukan ini saja, lalu dia melakukannya. Tentunya sangat beda, dosanya ini tidak segede dosanya jika ada seorang yang sudah mengerti itu keharaman langsung dilanggar. Dia tidak mengerti. Bahkan, wallah alam, kami belum bertanya kepada dia, sampai hari ini pun dia menggunakan itu. Apakah betul dia adalah ingin menantang Allah? Atau memang karena dia tidak tahu juga? Atau dia diberitahu oleh orang yang mohon maaf kan tidak semua orang punya ilmu. Kadang-kadang dia pakai kopiah putih, mohon maaf bisa berbicara, ditanya, gimana Ustadz, saya kan sudah merubah saya lagi dari laki ke perempuan atau bagaimana? Saya harus pakai baju apa? Nah, sekarang mungkin fatwanya fatwa ngaco, asal saja. Lah karena kamu sudah dirubah jadi perempuan, kamu harus pakai kerudung. Loh, berarti dia pakai kerudung itu juga atas fatwanya orang yang katanya Ustadz. Loh, apa bisa disalahkan orang semacam itu? Mungkin kita juga melihat di katanya ada sebagian ustadz mengatakan, loh karena sudah jadi perempuan ya sudahlah ganti perempuan. Padahal hakikat hukumnya kan nggak begitu. Ya cuma yang memberikan fatwa adalah orang yang tidak mengerti ilmu tapi dia berani berbicara. Coba, apakah orang yang transgender harus kita salahkan? Ya enggak dong, karena ada pegangannya dia. Mungkin setelah itu kami akan bicara fikih. Fikih begini, tanpa menyalahkan yang transgender ya. Jika memang Anda aslinya laki-laki, biarpun Anda dirubah dengan perempuan, dengan bentuk yang seperti apapun, secantik apapun, ada payudara, ada lengkap semuanya, sehingga akan menjadi kayak perempuan, Anda tetap sebagai seorang laki-laki yang, jika Anda mendapatkan waris dari seorang ayah, Anda berbagian 2 dibanding adik perempuan Anda. Nah, seperti itu. Kalau Anda meninggal, kalau seperti itu, tetap hukumnya adalah Anda tetap sebagai laki-laki. Biarpun sudah dirubah perempuan. Ya, kita jelaskan seperti ini rentetannya. Fikihnya semacam itu. Jadi Anda sebagai seorang laki-laki, aslinya laki-laki hanya dirubah saja. Karena itu tidak akan terjadi perubahan yang sesungguhnya. Itu kan hanya berubah bentuknya saja.
Berbeda loh ya dengan orang yang mohon maaf dia punya permasalahan namanya khuntha. Dari kecil tanpa ada dua kelamin laki perempuan, dilihat perkembangannya, lalu setelah itu ditentukan, oh dia cenderung pada perempuan, dioperasi perempuan, oh tidak, bukan itu. Ini yang asli dari hal kecil lahir dengan nama seorang laki-laki, kemudian dia membuat satu perubahan, atau sebaliknya. Ya dikembalikan pada aslinya, tanpa harus kita caci kok. Kenapa kok kita biasa mencaci kalau dasar neraka? Wallahu mutasyabina min rijali bin nisa. Allah mengutuk laki-laki yang menyerupai perempuan dan sebagainya. Memang Nabi menyebutkan seperti itu kan, itu dalam irama apa ya seperti itu? Apakah irama mencaci, mengolok orang-orang? Itu orang tidak mengerti, perlu bimbingan. Kalau seandainya orang-orang semacam itu mendengar pesan dari baginda dengan penyampaian yang benar, pasti orang itu orang pertama mendengar. Karena apa? Buktinya dia kelihatannya mau pakai kerudung. Dia pakai kerudung kan juga dalam rangka menjalankan syariah. Biarpun ternyata karena dia asli laki, barangkali tidak harus pakai kerudung. Ini pemahaman fikihnya. Jadi selagi asli laki-laki, maka dia biarpun dirubah bentuknya, dandannya kayak apapun, maka dia hukumi laki-laki. Loh, tapi laki-laki kan nggak boleh dandan perempuan. Ini babnya beda. Tinggal kita kasih tahu saja yang indah. Tanpa kita janji, wah terkutuk kok ahli neraka macam-macam. Ahli neraka macam-macam, bukan orang ustadz masuk neraka juga ada, pedagang masuk neraka juga ada, macam-macam. Ahli ibadah masuk neraka juga ada kan. Jadi jangan biasa kita merendahkan orang. Juga harapan kami adalah kalau orang-orang semacam itu ya kita ajak diskusi, ngobrol yang baik. Karena mungkin juga dia permasalahan dalam dirinya mentalnya. Sebab kalau seorang laki-laki dengan mental sehat misalnya, berarti kalau mentalnya tidak sehat kan orang sakit. Orang sakit perlu dikasih sayangi, bukan dicaci nanti Allah. Kalau Anda wahai laki-laki normal, Anda mau dirubah? Dibayar ratusan juta? Ya nggak mau. Karena Anda mentalnya normal. Berarti seorang yang mendaki itu dia perlu dikasih sayangi. Orang sakit mental perlu dikasih sayangi, dicintai. Bukan untuk dicaci dan diolok. Anda yang normal juga, yang punya anak 3-4 kemudian besok mau nggak mau. Berarti apa? Dia perlu dikasih sayangi. Kalaupun kita harus mengingatkan dengan kelembutan hati. Dibantu dengan berbagai pihak, macam-macam siapa yang bisa menjadikan dia bisa sadar, kemudian sentuh hatinya dan sebagainya. Bukan saya bagi. Kalau masalah apa yang hendaknya dilakukan, kami tidak mengatakan kesalahannya, yang hendaknya dilakukan. Kalau memang dia asal laki-laki, kembalilah kepada laki-laki. Kembalilah kepada laki-laki ya. Tentunya itu perlu proses, karena itu tadi kalau sudah permasalahannya adalah mental, orang sakit mental sama dengan orang sakit fisik yang kita tidak boleh mencaci, merendahkannya. Akan tapi kita harus mengobatinya. Dan menjadikan penyakit itu menular juga nggak boleh. Wah ini bolehlah, nggak ada. Harus kita berusaha untuk mengobatinya, tanda cinta kita. Jangan sampai dia terus semacam itu. Karena mungkin keluarganya pun juga tidak menghendaki dia semacam itu. Tapi kok dia mau harus bayar lagi ratusan juta bahkan miliaran. Berarti kan ada sesuatu yang harus dipahami tentang dia. Makanya pandang-pandang orang-orang seperti itu dengan mata kasih sayang. Adapun masalah secara zahir yang salah, iya dong. Memang mau dia perempuan kok tiba-tiba pakai laki-laki, pakai dandan perempuan atau sebaliknya, itu kan tidak boleh. Tapi apakah kita dengan orang-orang setiap di depan mata kita langsung kita justice, kita hukumi begini? Tanya dulu dong, permasalahan seperti apa. Jadi seperti itu. Jadi orang-orang yang berbuat salah semacam itu, kadang-kadang dia tidak menyadari. Atau dengar fatwa yang salah dari seseorang, maka dia tidak bisa disalahkan sama sekali. Atau sebetulnya ini yang terakhir. Dia menjerit, seperti halnya mungkin kita. Anda mungkin pernah melakukan keharam tapi ingin menghindarkan. Tapi kita tidak bisa. Mungkin dia termasuk seperti itu. Saya ingin tidak semacam ini, tapi aku tidak bisa, aku harus semacam ini. Mungkin dia sambil pakai kerudung, dia juga menjerit, kita tidak tahu kok. Kita tidak mengerti, mungkin dia sebenarnya menjerit, saya ingin, tapi saya belum normal ini. Saya belum bisa ngelepas. Hanya seperti itu. Kalau bicara tentang kesalahan, kita bicara kesalahan jangan dinisbatkan pada orang terlebih dahulu. Sebab setiap orang melakukan kesalahan tentunya kita lihat dulu kadar kesalahan, sebabnya apa. Apalagi kalau salah dengar fatwa tadi. Ustadz yang tidak pernah belajar barangkali bicara fikih. Alasannya kalau sudah jadi perempuan ya perempuan saja. Nah, ini kan fatwa yang asal saja ya berdasarkan ketidakmengertian ya. Kalau orang-orang semacam itu ngikut orang semacam ini ya tidak bisa disalahkan, yang salah kan ustadznya. Harapan kami apa? Justru kalau kita melihat orang-orang yang, kalau Anda melihat orang semacam itu seperti apa coba nanti kecil Anda? Apakah hanya Anda lihat sebagai orang? Oh enggak. Justru kita harus melihat dengan kasih sayang bahwa saja. Tidak semua orang
Dia tuh pada hati kecilnya tidak mau dia seperti itu. Ibunya pun juga tidak setuju kan? Keluarga juga tidak setuju. Berarti dia menjadi sesuatu yang sebetulnya tidak diinginkan. Biarpun dia mengatakan, saya ingin begini, itu kan kemauan saya, hak saya. Oh, bukan. Berarti apa? Dia adalah orang yang lagi sakit, yang perlu kita tolong dan kita kasih sayangi. Bukan untuk kita caci dan kita olok. Seperti itu. Jadi, bukan membenarkan kesalahannya juga. Ya nggak boleh dong kesalahan, nggak benar. Akan tapi, jangan kesalahan dilakukan menjadi alat hujat sehingga mereka tidak mau kembali kepada kemuliaan, kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah bisa kami sampaikan dan kami mohon maaf kepada yang bersangkutan jika ada kalimat kami yang menyakitkan Anda. Yakinkan pada diri Anda bahwa saya tidak sengaja. Justru harapan kami adalah Anda adalah selamat. Kalau memang Anda punya permasalahan di mental, semoga Allah berikan kesembuhan. Dan Anda kembali kepada kenormalan, kebaikan, kemuliaan dunia hingga kelak di surga. Dan maafkan kami, wallahu a'lam bishawab.